Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rihanaya Sabila. Nah, pada konten apresiasi prosa fiksi yang kelima ini, kita akan membahas unsur intrinsik dominan pada suatu karya prosa fiksi atau karya fiksi. Namun sebelum itu, kita mereview kembali apa sih unsur intrinsik dan apa-apa saja komponen yang terdapat pada unsur intrinsik suatu karya fiksi. Baik, langsung saja. Unsur intrinsik adalah unsur yang hadir dalam teks itu sendiri, yang mana unsur ini membangun keutuhan pada suatu teks. Komponen-komponen dalam unsur intrinsik ini terdiri dari tema, tokoh atau penokohan, alur cerita, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan yang terakhir amanat. Nah, pada kali ini kita akan menganalisis sebuah cerpen yang berjudul Mawar yang Tenggelam karya Dewi Mustika. Kita harus menganalisis terlebih dahulu isi dan juga cerita dari cerpen ini untuk mengetahui apa sih unsur intrinsik yang dominan pada cerpen tersebut. Cerita pendek atau cerpen yang berjudul Mawar yang Tenggelam karya Dewi Mustika merupakan cerpen adaptasi dari cerita rakyat asal-usul Sungai Sorai daerah Rokan Hulu, yang mana cerpen ini menceritakan seorang ibu yang menjadi tulang punggung keluarga yang hidup sederhana bersama 4 orang putrinya yang bernama Mawar, Melati, Dahlia, dan juga Kenanga. Si keempat putrinya tersebut, Kenanga si anak bungsu yang lebih perhatian kepada ibunya, sedangkan Dahlia tidak bisa sering membantu ibu karena selalu disuruh oleh kakaknya yaitu Mawar. Sedangkan Melati dan Kenanga juga sesekali membantu sang ibu untuk mencuci pakaian di sungai. Berbeda dengan ketiga saudaranya yang masih ada membantu sang ibu, si sulung yakni Mawar, ia lebih memilih merawat kulitnya agar tidak kasar dan jarang sekali bahkan tidak pernah membantu sang ibu. Konflik pada cerita pendek ini bermula pada suatu sore ketika sang ibu pulang ke rumah dengan keadaan yang lelah sekali. Sang ibu memanggil Dahlia untuk meminta tolong mengambilkan air minum untuknya. Namun Dahlia menolak dengan alasan ia harus pergi menimba air dari sungai untuk kakaknya Mawar yang ingin mandi. Ibu yang mendengar penolakan dan alasan dari Dahlia membuat sang ibu menjadi sangat marah. Alih-alih mengambilkan ibunya air minum, Dahlia lebih takut dimarahi kakaknya nanti jika terlambat menimba air. Dengan amarah, sang ibu langsung berjalan ke kamar Mawar. Betapa kesalnya sang ibu yang melihat anak sulungnya itu sedang bersantai di kasur. Sang ibu langsung menarik Mawar menuju ke sungai. Ketika sampai di sungai, terlihat kedua putrinya yakni Melati dan Kenanga sedang mencuci pakaian di sungai. Dengan nada yang sangat tinggi, sang ibu menyuruh Mawar menggantikan adiknya untuk mencuci pakaian. Dahlia yang tidak tega melihat kakaknya sendirian di sungai, ia memilih untuk membantu kakaknya bekerja. Sedangkan Melati dan Kenanga ikut pulang ke rumah bersama sang ibu. Karena langkah Mawar yang tidak hati-hati, ia menendang cucian yang sudah Dahlia cuci hingga terjatuh ke sungai. Mawar langsung menyuruh Dahlia untuk segera mengambil baju yang terhanyut. Namun Dahlia menolak karena takut ia tidak bisa berenang di sungai. Akhirnya Mawar yang kesal sambil berdecak mengambil baju-baju itu. Tetapi arus tiba-tiba menjadi deras dan baju-baju itu menyelimuti badan Mawar sehingga ia sulit untuk berenang.
Melihat kakaknya yang kesulitan berenang, Dahlia bergegas pulang untuk meminta tolong kepada ibu dan saudarinya. Namun sayang, ketika mereka kembali ke sungai, Mawar sudah tak terlihat lagi terbawa gelombang sungai, dan mereka semua bersedih. Baik, setelah kita mengetahui isi ataupun alur dari cerita cerpen yang berjudul Mawar yang Tenggelam, kita bisa tahu apa saja unsur intrinsik yang dominan pada cerpen ini. Adapun unsur intrinsik yang dominan pada cerpen Mawar yang Tenggelam adalah unsur tokoh dan penokohan, yang mana yakni tokoh Mawar sebagai tokoh utama dalam cerpen, yang di dalam cerpen digambarkan dari awal hingga akhir cerita, digambarkan dengan secara jelas bagaimana kehidupan tokoh Mawar dalam bersikap dan juga berbuat. Selain itu, di dalam setiap peristiwa dalam cerpen Mawar yang Tenggelam selalu melibatkan Mawar dari awal cerita hingga akhir cerita. Jadi, adapun unsur yang dominan pada cerpen Mawar yang Tenggelam karya Dewi Mustika ini, unsur yang dominannya adalah tokoh dan penokohan, yaitu tokoh Mawar, karena selalu terlibat dalam setiap peristiwa dalam cerita, dan juga gambaran tokoh Mawar yang begitu komplit dari awal hingga akhir. Baik, mungkin sekian pembahasan kita tentang unsur yang dominan pada prosa fiksi ataupun karya fiksi. Sampai jumpa di video apresiasi prosa fiksi selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.